Oke, selamat pagi semuanya. Untuk mata kuliah bioteknologi hari ini, kita akan belajar mengenai PCR dan elektroforesis. Oke, di sini ada ilustrasinya. Di sebelah kiri, kita seolah-olah memiliki DNA total atau DNA yang sudah diekstraksi dari sampel. Nah, kemudian di sini yang saya tandai warna kuning ini merupakan DNA target yang akan kita perbanyak. Nah, jadi yang kita perbanyak itu tidak seluruh dari DNA yang kita ekstraksi, tapi hanya bagian-bagian kecilnya saja. Jadi satu bagian ini saja. Nah, di sini DNA target kemudian diberi perlakuan PCR akan menghasilkan DNA yang sudah teramplifikasi. Jadi panjang ataupun urutan sequence DNA-nya akan tetap sama sesuai dengan DNA targetnya. Dan jumlahnya akan jauh lebih banyak dari DNA targetnya. Jadi analoginya adalah seperti kita memfotokopi kertas. Jadi kita punya satu kertas, kemudian dimasukkan ke dalam mesin fotokopi, dan kita bisa mengatur berapa banyak hasil fotokopi yang kita inginkan. Bisa 100 kali, 50 kali. Selanjutnya, komponen yang digunakan untuk proses PCR adalah DDH2O. Yang kedua adalah PCR master mix. Yang ketiga adalah primer. Primer di sini terbagi menjadi dua, yaitu primer forward dan primer reverse. Yang keempat adalah DNA template. Kita membahas satu persatu. Yang pertama adalah DDH2O atau double distillated H2O atau air yang sudah destilasi sebanyak 2 kali. Di sini kita harus memperhatikan dua hal, yaitu kemurnian dan kontaminasinya. Nah, kenapa kita harus melihat kemurniannya? Apabila air kurang murni, seperti terdapat kandungan logam, mineral, atau zat-zat yang lainnya dapat merusak proses PCR karena buffer di dalamnya sangat peka. Dan yang kedua, apabila terdapat kontaminasi, seperti kontaminasi bakteri atau jamur, maka hasil PCR kita bisa berbeda. Barangkali hasil fotokopi atau hasil amplifikasinya bukan hasil amplifikasi dari sampel yang kita inginkan, tapi hasil dari amplifikasi DNA jamur atau DNA bakteri. Jadi kita harus yakin bahwa air yang kita gunakan bebas dari kontaminasi mikroorganisme. Oke, selanjutnya kita masuk ke PCR Master Mix. PCR Master Mix, seperti namanya, mix, itu merupakan campuran dari nukleotida, tag DNA polimerase, ion Mg2+, dan buffer. Nukleotida di sini merupakan bahan utama yang digunakan untuk membuat untai DNA yang baru. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa PCR ini merupakan analoginya dari mesin fotokopi atau proses fotokopi. Nah, nukleotida di sini merupakan tinta yang ada di dalam mesin fotokopinya. Jadi apabila tidak ada tinta, maka hasil fotokopinya pun tidak akan muncul, akan tetap menghasilkan kertas yang polos saja. Nah, maka dari itu perlu ada tinta. Nah, dalam hal ini perlu ada nukleotida atau DNTPS. Nah, di dalamnya itu terdapat bahasa nukleotida, ada G, ada A, T, dan C. Nah, kemudian yang kedua adalah tag DNA polimerase. Tag DNA polimerase merupakan enzim yang berfungsi untuk membuat DNA yang baru. Nah, apabila dianalogikan dengan mesin fotokopi, tag DNA polimerase itu merupakan mesin atau energi atau alat-alat yang digunakan di dalam mesin itu untuk membuat cetakan-cetakan kertas atau fotokopian yang baru. Nah, tag DNA polimerase di sini juga berfungsi seperti itu, mirip. Nah, ion Mg2+ di sini berfungsi sebagai kofaktor agar tag DNA polimerasenya dapat aktif. Kemudian yang keempat adalah buffer. Buffer berfungsi untuk menjaga kondisi tag DNA polimerase agar tidak rusak. Oke, kita lanjut ke primer. Primer itu apa? Primer itu merupakan sequence oligonukleotida pendek yang digunakan untuk mengawali sintesis rantai DNA. Nah, primer ini biasanya memiliki ukuran 18-22 pasang basa atau base pair.
dan harus memiliki kandungan GC 40% sampai 60%. Kita ingat bahwa DNA itu terdiri dari 4 basa nukleotida, ada A, T, G, dan C. Nah, dalam primer ini kita harus memiliki kandungan GC antara 40% sampai 60%. Gitu. Jadi misalnya kita memiliki primer dengan ukuran panjang 22, ya 40% atau 60% dari 22 BP itu harus berasal dari bahasa G atau C. Nah, kemudian kita juga harus bisa menghitung suhu melting primer. Nah, suhu melting primer ini harus kita ketahui agar kita bisa menemukan suhu yang tepat pada proses PCR nanti. Nah, cara menghitungnya adalah jumlah G dan C dikalikan 4, kemudian jumlah A dan T dikalikan 2. Nah, masing-masing jumlah itu tadi ditambahkan. Nah, kemudian kita juga perlu menghitung suhu annealing atau penempelan primer. Nah, cara menghitungnya adalah suhu TM yang tadi sudah kita temukan dikurangi 5. Nah, untuk kita menentukan primer ini, kita bisa mendesain primer ini sesuai dengan aturan atau sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah saya buatkan linknya di sini di bit.ly/primer DNA rule. Gitu. Jadi di situ akan ada banyak peraturan yang harus kita penuhi. Biasanya sekarang kita bisa mendesain primer itu dengan menggunakan software saja. Jadi kita tinggal klik 1-2 kali klik nanti langsung muncul primernya. Nah, tapi kita harus tahu bagaimana prinsip-prinsip primer itu bekerja. Jadi primer itu kita biasa beli di pabrik, kita akan dapat satu tub kecil berisi cairan yang di dalamnya itu ada primernya yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku tadi. Yang terakhir adalah DNA template. Nah, DNA template sesuai dengan analogi fotokopi tadi itu merupakan kertas asli yang kita gunakan. Misalnya kita mau fotokopi catatan teman. Nah, catatan teman itu yang digunakan sebagai template atau sebagai dasar untuk fotokopi itu, bukan? Nah, DNA template merupakan DNA yang kita dapatkan dari hasil ekstraksi DNA atau hasil dari ekstraksi yang kita dapatkan dari sampel penelitian kita. Nah, kita harus memikirkan atau fokus pada 2 hal. Kita harus tahu konsentrasi DNA-nya dan harus tahu kemurnian DNA. Konsentrasi DNA itu diberi satuan nanogram per nanomol. Nah, kalau yang kemurnian itu kita harus memiliki DNA yang sangat murni, tidak boleh ada kontaminan-kontaminan yang lain atau bahan-bahan yang lainnya. Nah, berikut adalah cara bagaimana mengetahui kemurnian DNA. Pertama, sampel DNA yang sudah kita ekstraksi tadi diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang A260 dan A280. Nah, apabila sudah diketahui hasil absorbansinya, maka dilakukan perhitungan 260 per A280. Nah, apabila kita sudah dapat hasilnya, kita bisa tahu DNA kita itu murni atau tidak apabila hasilnya masuk dalam rentang 1,8 atau 2. Nah, apabila nilainya hasil pembagian A260 per 280 itu kurang dari 1,8, maka terdapat kontaminasi protein atau fenol atau reagen. Jadi DNA kita tidak benar-benar murni, ada kontaminasi dari protein, fenol atau reagen yang kita gunakan saat proses ekstraksi DNA. Nah, yang menyebabkan konsentrasi DNA kita rendah, sehingga kita tidak bisa menggunakan itu untuk PCR. Jadi kemurnian DNA itu diibaratkan seperti fotokopi tadi, fotokopi catatan teman. Nah, fotokopi catatan teman itu banyak coretannya, banyak tulisan yang terhapus, sehingga apabila sudah difotokopi pun hasilnya pun tidak jelas. Nah, kemurnian DNA juga seperti itu. Apabila catatannya jelas atau DNA-nya ini jelas, maka PCR-nya pun akan menghasilkan hasil yang baik. Apabila awalnya atau asalnya sudah tidak jelas, banyak coretan atau banyak yang terhapus, maka hasil fotokopinya pun juga
tidak jelas. Ya kira-kira begitu analoginya. Nah, ini merupakan resep dari proses pencampuran DNA dan PCR master mix dan primer yang digunakan pada proses PCR. Jadi air kita biasanya menggunakan 7 mikroliter, kemudian PCR master mix 10 mikroliter, kemudian primernya masing-masing 1 mikroliter forward dan reverse, kemudian template-nya 1 mikroliter. Resep atau komposisi PCR ini biasanya bisa berubah-ubah tergantung dengan buku petunjuk yang kita gunakan. Dan juga tergantung dengan PCR master mix yang kita gunakan. Tapi secara umum kita menggunakan total volumenya 20 mikroliter. Jadi 7 ditambah 10, 17, ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1, totalnya 20 mikroliter. Ada beberapa kasus atau beberapa penelitian yang menggunakan PCR master mix-nya 12,5, ada yang cuma 8, itu berbeda-beda tergantung resepnya, tapi kebanyakan kita menggunakan volume totalnya sekitar 20 mikroliter. Nah, kemudian larutan yang tadi sudah kita campurkan sebanyak 20 mikroliter tadi itu dimasukkan ke dalam mesin PCR atau sebuah mesin yang dia bisa mengatur suhu bisa suhu tinggi hingga suhu rendah. Nah, pertama kali sampel kita dimasukkan ke dalam mesin, mesin akan memanaskan sampel kita sebesar 95 derajat Celcius selama 3 menit. Kemudian kita akan masuk siklus denaturasi. Di sini template DNA kita akan terbuka dari yang double strand menjadi single strand. Di sini dilakukan perlakuan pada suhu 95 derajat Celcius selama 30 detik. Nah, apabila DNA-nya sudah terbuka menjadi single strand, maka sudah waktunya primer menempel pada DNA itu. Nah, primer yang menempel ini merupakan fase annealing atau penempelan. Suhunya harus turun pada rentang 50 sampai 65 derajat Celcius selama 15 detik. Nah, di sini kenapa saya sebutkan rentang 50 sampai 65 derajat Celcius? Karena kita tergantung primer yang kita desain. Apabila kandungan GC-nya rendah dan hasil perhitungan kita tadi rendah, TM dan TA-nya rendah, maka kemungkinan di 50 atau di sekitar 50 sampai 55. Apabila GC-nya banyak, maka bisa sampai 65 derajat Celcius. Tergantung hitungan rumus yang kita tadi dapatkan. Nah, apabila sudah melewati 15 detik, sudah waktunya tag DNA polimerase akan aktif untuk memanjangkan proses amplifikasinya. Nah, di sini tag DNA polimerase akan aktif di suhu 72 derajat Celcius dan dia akan bergerak selama 30 detik. Nah, apabila sudah sampai extension ini selesai, maka akan kembali lagi ke denaturasi selama 30 detik, kemudian ke annealing 15 detik, kemudian ke ekstensi 30 detik. Begitu terus, terulang terus hingga 35 kali. Kenapa 35 kali? Karena di atas dari 35 kali, maka DNTP atau bahan-bahan dari proses PCR sudah habis. Sehingga berapapun kita berikan siklusnya, tidak akan ada penambahan jumlah DNA yang teramplifikasi. Jadi maksimalnya sekitar 35 sampai 40 kali. Di atas itu sudah tidak ada penambahan karena bahan-bahannya yang digunakan sudah habis. Jadi ibarat kita itu sudah mau fotokopi sebanyak 100 lembar, tetapi bahan-bahan yang kita gunakan atau kertas yang kita sediakan di dalam mesin fotokopinya hanya 50. Maka meskipun kita tekan tombolnya 100 kali pun hanya yang keluar hanya 50 kali saja. Analoginya seperti itu. Nah, apabila 35 kali ini sudah selesai, maka akan masuk ke post extension. Di sini berada pada suhu 72 derajat Celcius, bisa rentangnya antara 30 detik sampai 2 menit tergantung dengan PCR master mix yang kita gunakan. Gitu. Nah, post extension itu apa maksudnya?
Post extension adalah proses untuk penyempurnaan atau finalisasi dari extension yang ada di nomor 4 ini gitu. Jadi jumlah DNA yang teramplifikasi adalah 2 pangkat N. N di sini adalah jumlah atau berapa kali kita melakukan siklusnya. Berarti kalau di sini 35 kali, maka 2 pangkat 35. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke elektroforesis. Jadi apabila kita sudah menyelesaikan PCR-nya, sudah selesai masuk post extension, maka sampel kita siap untuk kita elektroforesis. Elektroforesis gunanya untuk apa? Untuk mengkonfirmasi apakah sampel kita itu sudah benar-benar teramplifikasi atau belum. Jadi kita cek apakah sampel DNA kita ini sudah benar nggak sih PCR-nya ini berjalan dengan baik. Yang kita harapkan itu sudah benar atau tidak. Gitu. Nah, prinsipnya adalah memisahkan DNA berdasarkan ukurannya. Jadi ukurannya kan banyak macam-macam tergantung dengan primer yang kita buat. Misalnya primernya itu bisa mengamplifikasi sepanjang 200 pasang basa atau 200 BP. Maka dia punya berat atau ukuran yang berbeda dibandingkan dengan yang DNA-nya berukuran 400 atau 500 pasang basa. Nah, komposisi elektroforesis itu biasanya terdiri dari 1,5% gel agarus. Nah, gel agarus di sini terdiri atas 15 ml trisborat EDTA, biasanya kita singkat menjadi TBE, kemudian ditambahkan 0,23 gram agarus, kemudian kita tambahkan 0,5 mikroliter etidium bromida. Ini bersifat karsinogenik. Nah, fungsinya dari etidium bromide itu adalah sebagai zat warna yang menempel di antara basa nukleotida. Jadi dia bisa menempel di sela-sela DNA yang nanti bisa berpendar apabila kita sinari sinar UV. Nah, sekarang ETBR atau etidium bromide ini sudah banyak ditinggalkan karena sifatnya karsinogenik. Kita sudah beralih menuju ke zat pewarna DNA yang lain seperti cybergreen atau yang lainnya. Gitu. Nah, ini adalah ilustrasi dari elektroforesis. Jadi DNA itu bersifat negatif. Nah, kita masukkan DNA kita ke dalam gel yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian gel yang ada lubangnya ini kita beri listrik atau kita berikan muatan negatif. Nah, kita tahu bahwa benda atau zat yang bermuatan negatif diberikan muatan negatif, maka dia akan saling tolak-menolak. Dia akan menuju dengan lawannya. Dalam hal ini adalah yang muatannya positif. Nah, biasanya di elektroforesis kita melakukannya di tegangan 100 volt selama 25 menit. Kita buktikan seperti ini. Ya, jadi misalnya kita punya DNA hasil PCR sebesar 150 BP, maka dia akan berjalan paling jauh karena dia bobotnya paling ringan. Dia akan berjalan paling cepat dan paling jauh. Dibandingkan dengan yang 200 dia akan sedikit tertinggal, 300 semakin di belakang, dan 400 karena lebih berat, paling berat, dia akan tertinggal paling bawah. Nah, ini merupakan hasil PCR yang pernah saya lakukan sebelumnya pada saat saya skripsi dulu. Yang ini, baris ini merupakan baris M atau marker, atau juga DNA ladder. Jadi, DNA ini bisa menghasilkan seperti tangga, seperti anak tangga. Yang paling bawah ini adalah 50 BP, kemudian ini 100, 200, 50, 100, 150, 200, 250. Nah, jadi kita membeli marker untuk membuktikan bahwa
sampel-sampel yang kita gunakan ini atau sampel yang kita PCR ini benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan. Sampel yang saya PCR dulu merupakan PCR gen AT2R dengan amplifikasi sebesar kurang lebih 260 pasang basa. Nah, apabila saya elektroforesis bersamaan dengan marker, nah maka bisa terlihat dia berhenti di sekitar 250 di sekitar ini. Maka PCR saya terkonfirmasi benar. Begitu presentasi dari saya. Sebentar lagi saya akan berikan ilustrasi videonya supaya kalian lebih jelas. Terima kasih, sampai jumpa.